Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya. Karenanya ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun, Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 uqiyah itu kepada majikannya sebagai penebus hutang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Dari negeri asalnya, ia telah banyak memiliki pengalaman tentang siasat dan strategi perang. Karena ia lahir dan tumbuh dari keluarga Persia. Ketika Salman menjadi seorang muslim dan merdeka, dirinya ikut serta terlibat dalam sejumlah peristiwa bersama Rasulullah SAW. Salah satunya, Perang Khandaq. Ketika itu pada tahun 5 Hijriah, peristiwa Perang Khandaq atau dikenal sebagai Pertempuran Al-Ahzab yang didalangi oleh pasukan kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Mereka menghimpun pasukan gabungan dengan kuda dan persenjataan lengkap untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah dengan serangan mematikan. Pasukan tersebut didukung berbagai kabilah dan kelompok kepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman. Mereka sedang dalam kondisi genting. Salman Al-Farisi mengajukan usul kepada Rasulullah. Usai meninjau wilayah Madinah, ia segera mengusulkan kaum muslimin untuk menggali parit sebagai perlindungan untuk pertempuran sepanjang daerah terbuka sekitar Madinah. Upaya tersebut ditawarkan Salman agar bisa mengatasi musuh sekaligus mencegah jatuhnya korban yang banyak. Strategi dari Persia tersebut banyak dilakukan ketika kondisi terkepung dengan keberadaan pasukan berkuda. Kemudian ia dan kaum muslimin bersama Rasulullah turut bekerja tiada henti menggali parit selama beberapa hari. Sebagai orang yang mengusulkan penggalian, Salman pula menemukan batu besar yang memancarkan cahaya hidayah dan kebaikan. Hingga sampai waktunya pasukan Quraisy hendak menyerang, mereka terhalau parit yang begitu besar terbentang di hadapan mereka. Hal tersebut sangat di luar perkiraan mereka dan terbayangi oleh mereka kekalahan untuk menaklukkan kota Madinah. Akibatnya 1 bulan lamanya pasukan Quraisy hanya terdiam diri di dalam tenda-tenda mereka tanpa mampu menyerang Madinah. Akhirnya pada suatu malam, Allah mengirimkan angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda dan meluluhlantahkan kekuatan mereka. Alhasil Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Rasulullah sering memuji kecerdasan dan keilmuan Salman, sebagaimana beliau memuji akhlaknya. Pada peristiwa Perang Khandaq, para sahabat Ansor berdiri seraya mengatakan, "Salman adalah bagian dari kami." Para sahabat Muhajirin pun menyahut, "Tidak, ia adalah bagian dari kami." Rasulullah lalu bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Salman layak mendapatkan kehormatan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjulukinya dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Dari keislaman sahabat Nabi, Salman Al-Farisi menjadi teladan keislaman orang-orang utama dan takwa. Salman mengisahkan petualangannya yang suci dan mulia dalam mencari hakikat kebenaran agama sekaligus kegigihan dalam berjuang di jalan Allah. Ketika Salman radhiyallahu anhu berada di atas pembaringan menjelang ajalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Lalu Salman menangis sehingga Sa'ad bertanya, "Apa yang engkau tangiskan wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada engkau." "Demi Allah, aku menangis bukanlah karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Beliau bersabda, 'Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begitu banyaknya,' ujar Salman. Sa'ad pun berkata, 'Aku memperhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah wadah baskom.' Lalu Sa'ad berkata lagi, 'Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu.' Salman pun berkata, 'Wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu, sedang kau menderita, dan pada putusanmu jika kamu menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian.' Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat, dengan pengaruhnya. Yaitu pesan Rasulullah SAW kepadanya dan kepada semua sahabatnya agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya.
Namun air matanya masih jatuh berderai ketika rohnya telah siap untuk berangkat. Khawatir kalau ia telah melampaui batas yang ditetapkan, tak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring wadah makannya dan sebuah baskom untuk tempat minum dan wudhu. Tetapi, walau demikian ia menganggap dirinya telah berlaku boros. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun. Kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dipentingkannya. Bahkan barang tersebut telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam kondisi sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, dipanggillah sang istri untuk mengambil titipannya dahulu. Barang tersebut kiranya hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air, kemudian ditaburinya dengan kasturi yang dikocok dengan tangannya. Lalu Salman berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan. Hanyalah gemar wangi-wangian." Setelah selesai ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Dan tak lama antara istrinya kembali masuk, didapatinya roh yang berkah telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam tertinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta para syuhada lainnya. Ia meninggal pada tahun ke-35 Hijriah, pada akhir kekhalifahan Utsman bin Affan.